Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Para hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian fikih. Fa nurahibukum wa nuhayyikum bi tahiyatil muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani fillah dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas hadis yang baru. Qaulul muallif rahimahullahu taala, hadis berkenaan dengan ikan dengan belalang ketika dia menjadi bangkai atau sudah mati, kemudian masuk ke dalam air, maka air tersebut tidak najis. Jadi kita masih menyambung berkaitan dengan perkara-perkara yang menjadikan air najis atau tidak. Hadis dari sahabat Ibn Umar radhiyallahu anhuma, an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uhillat lana maitatani wa daman, fa ammal maitatani fal jaradu wal hut, wa ammad damani fattihal wal kabid. Akhrajahu Ahmad wa Ibnu Majah wa fihi dha'f. Artinya dari sahabat Abdullah ibn Umar, semoga Allah senantiasa meridhai mereka berdua, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, uhillat lana maitatani wa daman, dihalalkan kepada kita dua bangkai dan dua darah. Fa ammal maitatani fal jaradu wal hut, adapun dua bangkai itu adalah al jarad, belalang, wal hut, dan ikan. Wa ammad damani fattihalu wal kabid, adapun dua darah yang dihalalkan adalah attihal, limpa, wal kabid, hati. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad atau diriwayatkan Imam Ahmad dan Ibnu Majah, dan dalam hadis ini ada kelemahan sebagaimana disebutkan oleh Imam Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab Bulughul Maram ini, dikarenakan ada seorang perawi yang bernama Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam, lemah dipandang oleh para ulama, dan demikian juga Imam Ahmad mengomentari tentang hal ini bahwasanya Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam dia meriwayatkan hadis yang munkar. Akan tetapi ikhwan, hadis ini dikuatkan oleh riwayat yang lain dengan sanad yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Jadi secara derajat hadis, yang satu lemah tetapi yang satunya sahih, sehingga kita dapatkan para ulama seperti Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, beliau katakan hada haditsun hasan, hadis ini adalah hadisun hasan, artinya bisa kita jadikan dalil. Ikhwani fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini kita dapatkan faidah ilmu bahwasanya tidak seluruh darah itu diharamkan, sebagaimana tidak seluruh
bangkai itu juga diharamkan. Disinilah pengecualian sebagaimana kita sebutkan kemarin ketika kita melaksanakan ataupun mempraktekkan dalil dari Al-Quran ataupun hadis, maka dalil tersebut kita praktekkan prinsipnya apa? Ketika dalilnya umum, maka kita praktekkan dengan bentuk umum, ya. Illa ma dalla dalil ala takhsisihi, kecuali kalau ada dalil yang menghususkannya. Maka kita katakan hadis yang disebutkan pada kesempatan kali ini adalah untuk menghususkan bahwasanya darah yang diharamkan itu tidak seluruhnya, darah yang diharamkan itu tidak seluruh darah itu diharamkan, ya. Tidak seluruh darah itu diharamkan. Sebagaimana juga bangkai, tidak seluruh bangkai juga diharamkan. Darah yang diharamkan adalah sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, yang terpancar, artinya darah sembelihan. Kalau hati, mungkin kita pelajari ada kandungan darahnya, dan mungkin di antara para jamaah ada yang ahli biologi, ya. Anda bisa mempelajari sendiri kandungan hati itu dari bentuk darahnya, warnanya saja merah. Demikian juga limpa, ya. Dan inilah di antara kemurahan syariat Islam. Mungkin Anda bisa mengkaji lebih dalam lagi dari sisi ilmu biologi, ya, tentang keistimewaan sabda Rasulullah SAW tentang hal ini, ya. Maka kita dapatkan hal ini, kalimat halalnya bangkai binatang laut tadi disebutkan adalah al-maitatani. Yang pertama apa al-maitatan? Al-jarad dengan al-hut, ya. Bangkai belalang dengan bangkai laut. Al-hut ini adalah ikan, dan tidak mesti ikan laut, ya. Tidak mesti ikan laut. Maka Rasulullah mengatakan al-hut, apa itu ikan? Mau ikan air tawar kah atau ikan air laut, yang penting dia ikan, ya. Ini dihalalkan. Dan ini juga pernah kita ceritakan kisahnya sahabat Abu Ubaidah ketika beliau memimpin peperangan, dan kisahnya ini diriwayatkan dalam riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Beliau katakan, "Ghazawna jaisal khabat wa amiruna Abu Ubaidah." Kami pernah berperang, ya. Kami pernah berperang dengan pasukan Al-Khabat, dan kami dipimpin oleh Abu Ubaidah. Faju'na jau'an syadida. Ketika itu kami ditakdirkan oleh Allah tertimpa kelaparan yang sangat. Fa'alqal bahra hutan mayyitan lam nara mithlahu. Maka laut itu melemparkan ikan yang besar, ya. Ikan yang sudah menjadi bangkai, yang tidak pernah kami melihat bentuk ikan tersebut, saking besarnya, ya. Jadi di sini Jabir bin Abdullah mengatakan fa'alqal bahr, seakan-akan laut itu yang melempar. Tetapi ini dengan sebab apa? Kemampuan yang Allah berikan kepada laut untuk melempar ikan besar tersebut ke pinggiran laut. Beliau katakan kami belum pernah melihat ikan semisal itu, ya. Yang dikatakan oleh beliau, ikan tersebut dinamakan al-anbar, sejenis ikan yang bentuknya besar, mungkin semisal ikan paus, wallahu taala alam. Fa akalna minhu nisfas syahr. Kami pasukan, ini bukan 2 orang, pasukan perang, ya. Kami makan dari binatang laut tersebut selama setengah bulan, 15 hari, Pak, ya. Makan ikan tersebut. Fa akhadha Abu Ubaidah adaman min idamihi famarra araqib tahtahu. Maka Abu Ubaidah mengambil tulang dari tulang-tulang ikan tersebut. Maka ada orang yang berkendaraan di bawah ikan tersebut. Bisa dibayangkan besarnya itu ikan. Artinya orang itu berjalan naik kendaraannya di bawah ikan tersebut. Jadi bisa dibayangkan ikan tersebut memang rezeki nomplok dari Allah kepada pasukan perang sahabat Rasulullah SAW. Kita dapatkan itu
seorang berkendaraan saja bisa lewat di mana? Di bawahnya setelah tulangnya itu dipangkas oleh Abu Ubaidah. Ya, Ibn Jarrah. Kemudian beliau katakan, yaitu sahabat Jabir, falamma qadimnal Madinah dzakarna dzalika lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kami telah tiba di kota Madinah yang di dalamnya ada Rasulullah SAW, kami sebutkan kisah tersebut. Faqala, apa yang dikatakan Rasulullah SAW? Kulu, makanlah, artinya makanlah binatang laut tersebut yang sudah menjadi bangkai. Itu titik tekan kita, ya, yang sudah menjadi bangkai. Rizqan akhrajahu Allahu azza wa jalla lakum. Itu rizki yang Allah keluarkan untuk kalian. At'imuna in kana ma'akum. Boleh dong gitu kata Rasulullah. At'imuna, ya, bagi-bagi kepada saya, ya, bagi-bagi kepada kami. In kana ma'akum, kalau sekarang masih ada sisanya, ya, kalau masih ada sisa maka bagikan kepada kami, kata Rasulullah SAW di Madinah. Fa'atahu ba'dahum bisyai'in fa'akalah. Maka kami memberikan sisanya dari daging tersebut yang masih ada, maka Rasulullah SAW memakannya. Dari hadis ini dalil yang sangat jelas menguatkan tentang kehalalan bangkai air, ya, dalil membolehkan bangkai laut atau bangkai air. Demikian juga kita dapatkan dalam hal ini adalah diperbolehkan memakan bangkai belalang, ya, baik yang matinya dengan berbagai macam, dia halal, ya, dia halal, kecuali ini pensyarah mengatakan kecuali bangkai laut tersebut menjadi haram atau belalang tersebut menjadi haram kalau matinya mereka itu karena sebab racun, ya. Jadi diharamkannya bukan karena sebab zatnya bangkai tersebut, tetapi karena datangnya zat yang baru. Jadi kalau ada orang pakai apa Pak? Portaska atau pakai perkara-perkara yang berbahaya, maka kalau itu bisa membekaskan bahaya kepada dagingnya binatang tersebut, hukumnya asalnya halal menjadi haram karena sebab perkara yang baru tadi. Tetapi kepada hukum asalnya apa Pak? Bangkai laut ataupun ikan air adalah seluruhnya halal hukum asalnya. Baik. Kemudian dari hadis ini kita juga dapatkan ilmu bahwasanya kalaulah empat perkara ini dikatakan halal, yaitu 2 bangkai dan 2 darah, maka secara otomatis, dan ini yang diinginkan oleh Imam Ibnu Hajar al-Asqalani dalam pembahasan ini, secara otomatis 4 perkara tersebut kalau dikatakan halal menurut syariat Islam, maka secara otomatis itu adalah tidak najis, ya, itu adalah tidak najis. Kalau kita tahu darah yang terpancar itu ketika kita menyembelih, para ulama mengatakan itu najis. Tetapi darah yang ini, yaitu hati dengan limpa, dia tidak najis. Kenapa? Karena halal dimakan, ya, karena halal dimakan. Demikian juga semakna dengan ini. Ketika kita dilarang untuk meminum air kencing, maka secara otomatis apa? Memang dia najis. Dan setiap yang najis pasti diharamkan untuk diminum atau untuk dikonsumsi. Ini yang dijelaskan oleh penulis berkaitan dengan pembahasan kita pada malam hari ini tentang 2 bangkai dan 2 darah. Kemudian selanjutnya kita beralih kepada lalat, ya. Adzubabu la yunajjisu ma waqa'a fihi min ma'in aw ghairihi. Lalat itu tidak menjadikan najis apa yang dia hinggapi, baik air atau yang selainnya. Ini pembahasan kita selanjutnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah senantiasa meridhai beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, idza waqa'ad dubabu fi syarabi ahadikum falyaghmishu. Ketika salah satu atau seekor lalat hinggap di minuman salah seorang di antara kalian, hendaklah dia
atau kalian itu mencelupkannya. Ya. Tsumma liyanzi'hu. Setelah mencelupkan kemudian lepaskan, angkat itu binatang tersebut, itu lalat tersebut. Fa inna fi ahadi janahaihi da, dikarenakan di antara salah satu dari kedua sayapnya ada penyakit, wa fil akhari syifa, dan di sayap yang lain ada obat. Akhrajahul Bukhari. Hadis ini ditakhrij atau diriwayatkan atau dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, dan Abu Daud, ya. Kemudian Imam Abu Daud menambahkan riwayat dari Imam Bukhari ini, wa innahu yattaqi bi janahihi alladhi fihi da, dan dia, artinya dia ini apa? Pemilik minuman tersebut, yattaqi, hendaklah berhati-hati, bi janahihi alladhi fihi da, dengan salah satu sayap yang di dalam sayap tersebut ada penyakitnya. Ikhwani fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini hadis yang dibenci oleh orang-orang jaringan Islam liberal, ya, yang ingin memojokkan Imam Abu Hurairah, yang katanya kok Imam Abu Hurairah bisa-bisanya masuk Islam 7 Hijriyah, bertemu Rasulullah cuma 3 tahunan, hafal hadisnya paling banyak. Bahkan dijatuhkanlah figurnya Abu Hurairah dengan salah satunya dengan hadis ini. Ya, mengatakan apa? Tidak mungkin, katanya ini hadis palsu, kata orang-orang jaringan Islam liberal. Hadis palsu, bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Padahal kita dapatkan realitanya di dunia kedokteran, dan saya dapatkan di sini ada salah satu makalah berharga, ya, yang mungkin bisa kita jadikan hujah bagi orang-orang jaringan Islam liberal. Walaupun Imam Abu Hurairah bukan seorang dokter, tetapi ini adalah yang beliau riwayatkan bukan dari dirinya sendiri. Dan kita tahu Imam Abu Hurairah radhiyallahu an, sebagaimana diungkapkan oleh sahabat Ibn Umar radhiyallahu anhuma, Abu Hurairah ini seorang karakter sahabat yang rela mengorbankan dirinya untuk tidak berdagang, untuk tidak mencari maisha dunia, hanya untuk bertahan di mana? Di belakangnya, di pelatarannya Masjid Nabawi. Untuk apa? Menjadi Ahlus Suffah. Pemimpinnya Ahlus Suffah, Imam Abu Hurairah, tujuannya untuk apa? Untuk senantiasa mengkaji dan mendengar apa yang dikaji oleh Rasulullah SAW. Abu Hurairah ini dijuluki oleh para sahabat adalah orang yang paling banyak dekat mendengarkan sabda-sabda Rasulullah SAW di antara sahabat-sahabat Rasulullah. Ketika para sahabat sedang berdagang, beliau tidak. Ketika para sahabat sedang, dan seterusnya, urusan-urusan seterusnya, maka kita dapatkan Abu Hurairah lebih banyak tinggal di mana? Di Masjid Nabawi. Dan kajian Rasulullah lebih banyak di mana waktu itu? Di masjid, ya, di Masjid Nabawi. Dan kita dapatkan Abu Hurairah lebih dikuatkan lagi dengan doanya Rasulullah SAW kepada Abu Hurairah untuk tidak lupa. Karena Abu Hurairah pernah mengeluhkan kepada Rasulullah SAW bahwasanya beliau itu sering mendengar dari sabda Rasulullah kemudian lupa. Maka Rasulullah SAW memerintahkan Abu Hurairah untuk membuka selendangnya, ya, di tangannya. Kemudian kata Rasulullah apa? Rasulullah begini, ya, dan ini adalah mukjizat, tidak bisa antum praktekkan ataupun ustaz-ustaz mencontohkan. Ini tidak bisa dianalogikan, tidak bisa dikiaskan. Abu Hurairah tatkala dibeginikan oleh Rasulullah, kemudian apa kata Rasulullah? Tutup. Mulai saat itu tidak pernah lupa. Maksudnya apa? Dari situlah musababnya Abu Hurairah didoakan oleh Rasulullah SAW dengan kuatnya hafalan beliau. Ya, dengan kuatnya hafalan beliau. Fa ikhwani fillah, ini pun bisa kita gugurkan. Orang yang menolak seperti Jil dengan hadis ini, katanya ini tidak masuk akal dan seterusnya, kita katakan hadis ini tidak hanya diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah, ya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh sahabat yang lainnya, yaitu sahabat Abu Sa'id Al-Khudri dalam riwayat Imam Ahmad, riwayat Ibnu Majah, dan sanadnya adalah sahih li ghairi. Sahih li ghairi ini apa, Pak? Sahih li ghairi ini derajat hadis yang hasan lidatihi, tetapi berkumpul jadi banyak, maka derajatnya jadi naik menjadi sahih
li ghairihi. Demikian juga Anas bin Malik, beliau juga meriwayatkan dalam hadis riwayat Imam Al-Bazzar dan perawi hadisnya adalah perawi yang sahih. Artinya, kalau orang menjatuhkan pamornya Imam Abu Hurairah dengan hadis ini, kita katakan berarti Anda juga menjatuhkan sahabat Anas bin Malik, yang beliau seorang pembantu Rasulullah SAW. Hidupnya di usia 10 tahun sampai meninggalnya Rasulullah SAW, Anas bin Malik adalah senantiasa apa? Menemani Rasulullah, bahkan hidup seatap dengan Rasulullah SAW. Ini lebih menguatkan lagi. Dan membela Abu Hurairah yang mungkin tidak seatap dengan Rasulullah SAW tidurnya. Kemudian juga dikuatkan dengan Abu Sa'id Al-Khudri hadisnya. Dan hadis ini, ikhwan, riwayat hadisnya sekitar 50 riwayat. Artinya apa? Sangat kuat untuk dijadikan hujjah. Ya, kalaulah kita katakan dihilangkan riwayat Imam Abu Hurairah, katakan tidak diamalkan misalkan, ya, kita dapatkan masih ada riwayat-riwayat yang lain untuk kita jadikan hujjah. Kemudian kembali kepada redaksi hadis, kalau seekor dzubab, nah ini dzubab, secara bahasa dzubab itu tidak hanya lalat. Ya, di sini penulis mengatakan mengambil riwayat dari Imam Ad-Damiri dalam kitab Hayatul Hayawan Al-Kubra. Ada judul buku, judulnya apa, Pak? Ditulis oleh Imam Ad-Damiri rahimahullah taala, kehidupan hewan-hewan yang besar. Ya, kehidupan hewan-hewan yang besar. Jadi itu buku mungkin isinya tentang hewan. Ditulis oleh para ulama. Jadi subhanallah, para ulama kita, para ulama itu selain apa? Membahas Al-Qur'an dan hadis, imbasnya apa, Pak? Akibat dari mempelajari Al-Qur'an dan hadis, maka juga alam dunia ini dipelajari. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa fi anfusikum afala tubsirun." Dan pada diri kalian, apakah kalian tidak mempelajarinya? Hingga kita dapatkan Imam Ibnu Qayyim dengan kitab At-Tibbun Nabawi, pengobatan ala Nabi. Dengan sebab apa? Dengan sebab perintah Allah. Ya, Allah memerintahkan kita untuk mempelajari alam. Artinya, kita ini sebagai ustadz ataupun thalibnya ustadz, ya, jangan memahami Islam itu hanya sebatas apa? Ibadah-ibadah mahdhah. Ya, ibadah yang sifatnya tetap, tetapi ibadah dalam ajaran Islam adalah lebih umum, tidak hanya sebatas di masjid. Artinya ketika antum mempelajari alam jagat raya ini, itu adalah kita sering kecolongan. Ya, sampai saat ini mungkin kita dapatkan ulama-ulama kontemporer dari Ahlus Sunnah wal Jamaah masih sedikit saat ini yang muncul ke jagat raya ini menampakkan dirinya telah menyingkap tentang keutamaan binatang tertentu ataupun alam jagat raya ini. Sangat sedikit. Beda dengan zaman dulu. Zaman Bani Umayyah, zaman Bani Abbasiyah. Ya, bahkan saya dapatkan ada salah seorang ikhwah kita dari Saudi menampilkan kemegahan umat Islam dari sisi berbagai sisi, perekonomian, keilmuannya di mana? Di Cordoba. Ya, di Andalusia. Bagaimana tatkala itu Universitas Cordoba itu universitas yang terbesar, bahkan orang-orang Inggris mereka memberangkatkan yang notabene beragama Nasrani, memberangkatkan muridnya ke luar negeri untuk belajar di Cordoba, mempelajari ajaran Islam dan mempelajari dunia dari ulama-ulama kita. Bahkan didapatkan di situ apa? Dikala kejayaan umat Islam tatkala itu, pasar saja Pak sampai dipisah. Ada pasar obat-obatan dan itu pun dipisah lagi. Ada pasar persenjataan, ada pasar ikan-ikan, ada pasar dan seterusnya. Ya, dipisah. Kalau kita dapatkan mungkin di pasar Mandonga, ya, kuluhu yajtami, gitu ya. Seluruhnya berkumpul di situ. Pasar itu ya di situ, pasar itu jadi beras di situ dan seterusnya. Ini kita dapatkan, bahkan disebutkan dalam kutipan sejarah ini, umat Islam yang pertama kali mengadakan apa? Lampu-lampu di pinggiran jalan itu, Pak. Kalau malam hari yang nyala itu di Cordoba itu pertama kali. Kemudian kalau dulu tidak ada aspal ya, yang pertama kali menata ini dengan batu bebatuan sampai rapi jalan itu siapa? Umat Islam di sana di Andalusia. Pak ikhwani fillah, ini adalah kalau Rasulullah mengatakan al hikmatul dhalatul mu'min aina ma wajadaha fa huwa ahaqqu biha. Hikmah, pelajaran itu adalah
barang hilangnya umat Islam. Di mana saja kita dapatkan, sebenarnya kita yang lebih pantas untuk mengambilnya. Artinya kita melihat, maaf ini secara jujur, yang hadir di sini saya yakin punya gelar minimal SD. Ya, minimal S1, SD. Ya. Apa itu maksud saya? Berapa banyak orang sekarang umat Islam dibentuk untuk pola pikirnya apa? Bagaimana gelar saya itu, ijazah saya bisa laku ketika masuk kantor, ngelamar. Ya, bukan memikirkannya begini, bagaimana kalau saya sudah lulus SD, ilmu saya bisa meningkat. Ya, bagaimana setelah lulus S1, ilmu saya bisa meningkat dengan apa? Dengan membaca. Maka kita dapatkan pantas kalau Allah memerintahkan kepada Rasulullah pertama kali wahyunya apa? Iqra. Dengan bentuk umum. Ya, fa ikhwani fillah, berapa banyak mungkin kita minum tapi tidak pernah mengambil ilmu dari minuman kita. Ya, belum pernah mengambil hikmah pelajaran dari minuman ini. Boro-boro mau jadi produsennya minuman, mengambil ilmunya saja tidak. Ya, mengambil ilmunya saja tidak. Fa ikhwani fillah, di sini sering kita ingatkan dengan perkataan siapa kemarin? Imam Ali bin Abi Thalib. Apa itu kemarin? Hatful ilmil amal. Ya, fa in ajabahu wa illar tahal. Ya, menyeru ilmu agar datang kepada kita, menetap dalam akal pikiran kita. Ilmu tersebut dengan apa? Agar menetap dengan amal. Ya, dengan amal. Wa fa in ajabahu wa illar tahal. Kalau kita sanggup mempraktekkan ilmu yang dipelajari oleh kita, kemudian diamalkan, Allah akan mengajarkan kita ilmu yang lain. Dan ya ikhwan, berapa banyak antum ikut kajian atau mendengar kajian, banyak pertanyaan muncul, betul tidak? Daripada antum tidak ikut kajian, boro-boro ilmunya muncul, ya, malah bertambah tidak paham. Tetapi kalau kita ikut kajian atau mengisi pengajian, berapa banyak pertanyaan muncul setelah kajian, dan itu kita dapatkan, dan itu saya rasakan, dan antum juga merasakan. Munculnya pertanyaan dengan apa? Dengan belajar, ya. Fattaqullaha wa yu'allimukumullah. Baik, ikhwan. Di sini Imam Ad-Damiri beliau katakan, lalat secara bahasa Arab adalah ad-dubab. Tapi namanya dubab menurut konteks bahasa Arab tidak hanya lalat. Pertama, dubab ini bisa jadi seluruh binatang yang bentuknya kecil. Contoh, az-zanabir. Az-zanabir ini, saya ini bingung tadi Pak. Binatang-binatang Arab seluruhnya. Saya tidak pernah ke Arab. Juga selama di perpustakaan di Libya, saya juga jarang-jarang buka kamus yang berbahasa Arab dengan masalah binatang ini. Maka tadi saya sempatkan diri untuk memperjelas apa arti dari binatang-binatang ini. Az-zanabir, kalau antum ketik di, antum katakan apa, Ustadz Google kan? Ya, dengan konteks bahasa Arab tulisannya, redaksinya, akan muncul binatang seperti lebah. Tetapi dia menyengat dan tidak keluar madu. Kalau di Sunda namanya engang. Siapa orang Sunda di sini? Ya. Ada tahu engang, Pak? Itu pernah saya waktu di pesantren, qadarallahu masya Allah. Entah mungkin saya tidak baca bismillah waktu duduk. Waktu jadi ustadz pertama kali saya duduk sore hari ba'da asar, masih ingat. Semisal engang lebah itu saya dudukin langsung bengkak ini saya. La haula wala quwwata illa billah. Memang itu mungkin peringatan dari Allah, kita kadang tidak baca bismillah, ya. Karena apa? Ada hadis yang sebagian ulama mengatakan hadisnya dhaif, ya. Barang siapa yang tidak mengawali amalannya dengan bismillah, fahuwa abtar. Amalannya tidak bernilai berkah. Boleh jadi kita duduk di motor, Allah takdirkan seperti itu, ya memang peringatan. Ya, memang peringatan. Nah, ini engang. Kalau orang Sunda, saya orang Sunda. Jadi tadi gambarnya itu adalah gambar yang bentuknya lebah, tapi dia bukan lebah, semisal lebah, tidak mengeluarkan madu. Baik. Ya. Wan nahl, dan lebah ini secara redaksi bahasa Arab dia termasuk kategori apa? Lalat tadi. Maksudnya apa? Artinya gitu. Ketika itu hinggap di situ, ya, dan dia punya sayap, maka apa? Rumusnya begitu. Di sayap yang mana Pak Ustaz? Imam Ibnu Hajar, beliau ulama zaman dulu. Ya, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani beliau katakan,
hasil penelitian beliau, sayap sebelah kanan itu yang mengandung apa? Penawar racun. Sayap sebelah kirinya yang ada racun. Itu Imam Ibnu Hajar zaman dulu. Jadi antum imamnya Kendari saat ini pernah mengadakan penelitian atau belum untuk memastikan, atau orang-orang jaringan Islam liberal yang menolak hadis ini, silakan adakan penelitian. Ya, jadi beliau katakan, Imam Ibnu Hajar, sayap sebelah kanan itu adalah Allah takdirkan hinggapnya di akhir. Ya, hinggapnya di akhir. Dan nanti kita dapatkan redaksi hadisnya berbeda. Kalau hadis yang kita sebutkan dalam riwayat Bukhari menyebutkan apa? Falyaghmishu. Orang tersebut ketika lalat itu masuk, maka lalat tersebut mesti dicelupkan mi'ah bil mi'ah, 100%. Ya. Di sini Anda dapatkan gambar yang saya perbesar. Ini bukan hasil penelitian saya, Pak. Hasil penelitian orang lain. Ya. Jadi ini penelitian di tempat yang steril, ya, dan airnya pun steril. Kemudian dimasukkan lalat. Yang gambar pertama ini, Pak. Gambar pertama ini, lalatnya itu dicelupkan 100%, sebagaimana sabda Rasulullah dalam hadis riwayat Bukhari. Maka kita dapatkan airnya tetap sebagaimana semula, tidak ada perubahan. Karena kata para ulama zaman dulu sampai zaman sekarang, atau ulama, baik ulama yang berpemahaman agama yang benar ataupun tidak, mereka akan bisa menyimpulkan apa? Di sayap kirinya lalat itu ada bakteri penyakit sebagaimana kita dapatkan di sini. Dan bakterinya sebagaimana disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan di sini, itu bakteri tidak diam, tetapi dia berkembang, bertambah banyak. Maka Allah takdirkan ditugaskanlah sayap lalat sebelah kanan untuk dicelupkan itu untuk apa? Untuk penawar bakteri tersebut, bakteri buruk tersebut. Fa subhanallah, ini sebenarnya ini sebagai apa? Sebagai mukjizat kebenarannya Rasulullah SAW sebagai utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa ikhwani fillah, saya dapatkan di makalah yang saya copy di sini, lalat yang sudah dideteksi di alam raya ini jumlahnya berapa? 87.000 spesies. Itu yang baru dihitung. Belum kalau Allah ciptakan lagi yang lain. Betul tidak? Pada Allah mengatakan apa? Wa yakhluqullahu ma yasha. Dan Allah menciptakan terserah dia. Artinya Allah menciptakan itu tidak berhenti setelah wafatnya Nabi, tidak ada dalil. Ya, tidak ada dalil Allah berhenti mencipta setelah wafatnya Rasulullah, tidak ada. Artinya Allah senantiasa menciptakan. Apa buktinya? Buktinya antum tatkala mengatakan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Apa kata Rasulullah SAW? Gorasallahul nakhlah fil jannah. Ketika orang mengatakan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, sampai hari kiamat orang tersebut mengatakan begitu satu kali, maka Allah tanamkan satu pohon kurma di surga. Artinya apa? Allah senantiasa mencipta. Betul tidak? Betul itu dengan dalil ini. Artinya, kalaulah tadi disebutkan sekitar lalat itu ada 87.000 spesies yang sudah dihitung. Artinya subhanallah wallahu akbar. Hanya kita bisa mengatakan demikian, ya. Dan hanya kita mengatakan apa? Kemahabesaran Allah dalam ciptaannya. Wa fi kulli syai'in lahu ayah yadullu ala annahu wahid. Ya. Dan dalam segala sesuatu dari ciptaannya ini adalah ada tanda yang menunjukkan bahwasanya yang menciptakan itu adalah hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang dinamakan dzubab, yang lainnya adalah al-ba'ud. Apa itu al-ba'ud? Nyamuk. Jadi kalau nyamuk hinggap ke sini, Iwan, ya, menurut kaidahnya hadis ini, dan itu yang dipandang oleh jumhur ulama, dikiaskan dengan kata dzubab di sini tidak hanya lalat, ya, tetapi nyamuk juga di situ masuk. Artinya kalau antum dapatkan, ya, air minum antum ada nyamuknya, itu masih bersih dan steril untuk diminum. Menurut ilmu jumhur ulama dalam ilmu fikih. Bisa dipahami? Karena apa? Dengan kalimat ini. Kemudian yang selanjutnya, kutu. Kutu ada sayapnya. Kalau kutu ada sayapnya, kemudian dia hinggap dalam makanan kita, maka qadarallahu masya, Allah menakdirkan kutu tersebut ada penyakit dan ada penawarnya. Dan seterusnya juga, mau kutu rambut atau kutu apa saja. Al-faros. Apa itu al-faros? Kupu-kupu.
Ya, demikian juga kupu-kupu an-namlnya semut. Ya, ini dimasukkan dalam konteks ad-dubab, dalam konteks lalat. Ya, ini secara bahasa, ini secara bahasa. Baik, ikhwan. Kemudian yang selanjutnya adalah kalimat dalam redaksi Imam Bukhari dikatakan apa? Kalau lalat tersebut hinggap dalam air. Taib, dalam air, ya. Tetapi dalam redaksi yang lain, dalam riwayat Bukhari juga, fi ina'i ahadikum, dalam bejana kalian, artinya tidak mesti minuman kalian. Pokoknya di wadah kalian ada makanan, ada apa, celupkan saja. Itu kalau apa? Kalau makanannya cair. Tapi kalau makanannya padat, Syekh Ali Bassam, penulis kitab Syarah Umdatul Ahkam, ya, Tawdihul Ahkam Syarah Taisirul Alam, kitab Taisirul Alam Syarah Umdatul Ahkam yang ditulis oleh Syekh Ali Bassam, hafizahullah taala, beliau katakan ketika makanannya adalah padat, solusinya apa? Apakah dicelupkan, Ustaz? Misalkan ada mentega kena lalat, begitu caranya? Tidak. Ya, kalau ada lalat masuk kepada benda padat dari makanan kita, maka yang kena lalat tersebut dipangkas. Yang bawahnya adalah bersih dan sehat dan insya Allah menyehatkan. Ya, kalau itu adalah barang yang halal. Ini dalam hadis Bukhari, dalam riwayat yang lain. Kemudian dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang tadi diriwayatkan oleh Imam Ahmad, idza waqa'a fit ta'am, ketika lalat tersebut hinggap di makanan. Artinya ikhwan, dengan menggabungkan dalil-dalil ini, maka lalat tersebut tidak mesti terjadinya kepada minuman saja, tetapi terjadi juga kepada makanan juga. Kemudian falyaghmishu, mestilah dicelupkan, ya. Dalam hadis yang lain ditegaskan idza waqa'a fit ta'am famquluhu fa innahu yaqdumus sum wa yu'akhiru shifa. Ini penegasan. Kenapa Imam Ibnu Hajar berani mengatakan yang pertama itu adalah penyakitnya, yang kedua itu adalah obatnya, penawarnya, karena ada penguat dari sabda Rasulullah SAW ini. Apa itu? Hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Abu Sa'id Al-Khudri. Di situ disebutkan apa? Fa innahu yaqdamu as-sum. Karena lalat itu memang Allah takdirkan, dia akan mengedepankan yang hinggap kepada makanan kita atau minuman kita itu sayapnya apa? Sayap yang beracun, sayap yang berbakteri ataupun berpenyakit. Itu yang disebutkan oleh Rasulullah. Yang pertamanya adalah beracun, wa yu'akhiru shifa, dan diakhirkan obatnya. Apa fungsinya? Fungsinya apa, ikhwan? Penyakit itu datang duluan baru diobati, begitu. Ya. Beda dengan kalau obatnya dulu baru penyakitnya. Apa yang tersisa? Bisa jadi apa? Penyakit. Dan ini adalah hikmah, mukjizat. Di antara mukjizatnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang selanjutnya adalah dari hadis ini kita dapatkan faedah ilmu yang lain, bahwasanya perintah di sini bukan perintah wajib, tetapi perintahnya adalah lil irsyad, hanya petunjuk saja. Artinya kita tidak diwajibkan untuk melaksanakan hal tersebut, tetapi dianjurkan untuk apa? Melihat kebaikan, kemaslahatan dari sisi kesehatan, ya, dari sisi kesehatan. Maka ini derajat wajibnya menjadi turun menjadi derajat sunnah, disunnahkan oleh Rasulullah SAW, dan ditinjau dari ilmu kedokteran juga adalah bermanfaat. Kemudian tadi kita sebutkan hal ini dikiaskan dengan bentuk binatang-binatang yang lainnya, alladila damalahu, binatang-binatang yang tidak ada darahnya. Maka tadi pantas kalau dubab yang mungkin diterjemahkan, kalau para penerjemah mengatakan dubab itu lalat. Ad-dubab secara bahasa itu lebih umum daripada lalat. Artinya apa? Seluruh binatang yang tidak ada darahnya maka masuk dikategorikan binatang tersebut bisa kita praktekkan. Ya, yang tadi kita sebutkan.
kupu-kupu ataupun apa tadi kita sebutkan, ya, lebah dan seterusnya, maka ini yang dipandang oleh para ulama karena ilahnya sama, yaitu berkaitan dengan tidak ada darahnya. Dan ini menunjukkan juga ikhwan tentang bahayanya lalat, ya, bahayanya lalat kalau tidak dicelupkan. Dan ini adalah berdasarkan sabda Rasulullah SAW tadi tentang keindahan ilmu Islam mengajarkan tentang ilmu alam, ataupun keindahan ilmu Islam mengajarkan tentang seekor lalat. Demikian ikhwan kajian kita yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Wallahu ta'ala alam bissawab. Aqulu qouli hada. Kalau Anda lanjutkan saya takut ini waktunya terlalu lama. Jadi mungkin saya cukupkan 2 pembahasan saja pada kesempatan kali ini. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Ustaz, ada yang ingin saya tanyakan dari materi yang dibahas tadi itu. Yang pertama, ketika Allah menciptakan sesuatu di alam dunia ini, tentu memberikan hikmah dan manfaat buat kita sekalian. Terus yang ingin saya tanyakan, ada beberapa hewan atau binatang yang dikategorikan sebagai hewan yang haram, yang wajib kita hindari, baik itu dari jenis, sifat maupun bentuknya, seperti al-khinzir, itu ya babi, dan yang lain sebagainya yang kategorinya betul-betul jelas haram. Terus apa hikmah yang Allah ingin sampaikan kepada kita terhadap hewan-hewan atau binatang-binatang yang sekiranya memang jelas-jelas keharamannya? Itu yang pertama. Yang kedua, tadi dijelaskan bahwa kriteria belalang yang Ustadz bilang tadi itu ada halalnya. Itu ada tidak kriteria yang memang betul-betul dari belalang itu yang sifatnya atau bentuknya yang memang diharamkan buat kita? Belalang, Ustadz. Belalang yang diharamkan. Yang diharamkan. Jadi yang saya tanyakan, ada tidak kriteria dari kriteria semua yang Ustadz bilang tadi, bahwa ada belalang yang halal itu kan? Terus yang saya tanyakan, ada tidak yang termasuk haramnya itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Berkenaan dengan hikmah, mesti kita sebelum membahas kata hikmah itu memang dari kata apa? Hakim, bijaksana, artinya mengambil kebijaksanaan, ataupun kalau di antara makna hikmah adalah kebijaksanaan. Dan bentuk kebijaksanaan seseorang adalah dia pandai mengambil pelajaran. Ya, bentuk seseorang itu dikatakan bijaksana adalah dia pandai mengambil pelajaran. Sebelum kita masuk kepada kata hikmah dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, mesti dipahami di dalam beribadah, apapun itu bentuknya, kita mesti memahami kaidah, prinsip dalam beribadah. Al-aslu fil ibadah annaha tauqifiyah. Ini yang pertama. Hukum asal dalam ibadah adalah tauqifi. Tauqifi ini bukan ijtihadi. Jadi hukum asal beribadah, maka
maka pernah kita ucapkan dulu hukum asal beribadah bahwa al aslu fil ibadah an-nahalit tahrim. Hukum asal ibadah haram illa madalla dalil ala tasyrihi, kecuali ada dalil yang mensyariatkan. Kita ini haram puasa mutih kecuali dalilnya ada. Rasulullah pernah puasa mutih, mungkin pakai kurma putih pakai apa yang putih, kita katakan kalau tidak ada dalilnya maka haram. Begitupun kita katakan saum itu haram atau halal. Kalau itu ibadah, hukum asalnya haram sampai ada dalil yang mensyariatkan. Maka kita diharamkan merubah saum Asyura kemarin, tanggal 10 Muharram kemarin, merubah dengan saum yang lain kalau kita tidak menemukan dalil. Karena kita tahu saum Asyura, tatkala Rasulullah SAW hijrah ke Madinah di tahun pertama, saum Asyura itu wajib. Maka hukum wajib ini akan tetap ada kekal sampai hari kiamat kalau tidak ada dalil yang merubah. Bisa dipahami, Pak? Maka ini maknanya hukum asal beribadah adalah haram. Haram antum merubah. Haram antum juga berbuat mengatasnamakan itu bentuk ibadah sampai ada dalil. Maka kita dapatkan adanya ayat dari surat Al-Baqarah. Allah katakan tentang ayat-ayat yang dari 183 sampai ke bawah itu, sampai 187 kalau nggak salah, tentang saum Ramadan. Allah katakan faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Barang siapa yang menyaksikan bulan itu bulan Ramadan, maka saumlah dia. Maka wajib saum Ramadan menjadi gugurlah saum Asyura kewajibannya. Dengan apa? Dengan ada dalil yang lain. Baik, ini kaidah. Ya. Kedua, al aslu fil ibadah annaha la tu'allal. Tolong dipahami, hukum asal dalam ibadah jangan dicari alasannya. Karena ada orang sekarang begini. Nah, ini baru kita masuk. Hikmahnya diharamkannya babi karena ada cacingnya. Orang sekarang pakai logika. Maka dicarilah open yang bisa memanaskan daging, membakar cacingnya. Sehingga inilah orang-orang sekarang banyak kreativitas dalam ibadah itu kelengar. Ya. Dia nggak pernah belajar ilmu usul fikih, tapi langsung menghukumi Quran hadis dengan logikanya. Jadi langsung Quran hadis seakan-akan turun kepada dia, tidak perlu sahabat, tidak perlu tabi'in, tidak perlu tabi'in. Jadi seakan-akan mereka langsung murid Rasulullah pertama. Ya. Jadi katanya haramnya apa? Babi itu karena ada cacingnya. Sekarang, Pak, teknologi canggih saat ini mampu mematikan cacing. Maka babi jadi halal. Nah, ini sesat dan menyesatkan. Ulil absor Abdallah dia katakan dengan tegas apa? Minuman keras di Rusia itu halal, di Indonesia haram. Kenapa? Logika katanya. Kalau di Rusia halal, kenapa? Karena Rusia itu dekat kutub utara atau kutub selatan atau kutub utara. Yang jelas dia dekat daerah salju. Jadi otomatis apa? Dinginnya dominan. Lebih rajin dinginnya tiap hari daripada musim panas. Maka pantas kata minuman keras di sana jadi halal. La haula wala quwwata illa billah. Kalau begitu berzina di Kendari mungkin haram, sampai ke Amerika jadi halal. Wah, kalau begitu orang ingin berzina, begitu kan logikanya. Begitu ajaran Islam. Ya, nah untuk bilang mindali kalau begitu, maka kita katakan hukumnya kita diperintahkan menghindari perkara-perkara yang diharamkan. Alasan pertamanya apa? Karena Allah dan Rasul mengharamkan. Itu lebih tenang. Ya, maka pantas para sahabat Rasulullah SAW adalah orang yang paling bersih hatinya. Kenapa? Karena mereka tidak banyak bertanya. Ya, tatkala Allah katakan apa? Iqtarabatis sa'ah wan syaqqal qamar. Dekatnya hari kiamat. Ya, hari kiamat dekat kata Allah. Dan bulan terbelah. Cirinya hari kiamat apa? Bulan terbelah. Para sahabat apa bertanya tidak? Benar gak itu bulan terbelah? Tidak pernah. Ya, kenapa? Karena itu sudah ada dalam ayat, sudah diimani. Begitu. Dan inilah yang menenangkan para sahabat hidupnya menemani Rasulullah tatkala melaksanakan ajaran Islam. Kenapa mereka tenang? Kenapa?
jarang bertanya kalau tidak bermanfaat. Ya, tidak bertanya kecuali pertanyaan tersebut ada manfaatnya. Maka ini kita ingatkan kepada ihwa kajian. Ya, seringkali ada orang ihwa kajian iseng-iseng bertanya tidak ada manfaatnya. Mendingan tidak ditanyakan. Kecuali pertanyaan tersebut adalah ada maslahatnya, ada manfaatnya dan akan antum kerjakan. Maka para ulama sangat melarang kita bertanya dengan perkara-perkara yang tidak kita penting, tidak kita butuhkan. Contoh, Ustaz, misalnya, gimana ya cara sholat di bulan? Jawabannya gampang. Antum pergi dulu ke bulan, nanti SMS-an. Ya, artinya apa juga manfaatnya buat antum sekarang? Ya, artinya disinilah para sahabat tidak banyak bertanya kecuali dalam perkara yang ada manfaatnya besar. Tapi di sini hikmah diharamkan makanan tertentu, minuman tertentu adalah ujian dari Allah untuk orang beriman. Ya, untuk liyumayyizal khabith minat thayyib, untuk membedakan mana yang jelek, mana yang bagus dari kita. Mana orang-orang yang taat kepada Allah, mana yang tidak. Maka contoh tadi minuman keras bukan karena hanya memabukkan saja, tetapi karena Allah melarangnya. Ya, itu lebih menenangkan. Ya, karena Allah sebutkan lewat lisan Rasulullah SAW, al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal itu sudah jelas, yang haram itu sudah jelas. Ya, ini sudah jelas. Artinya apa? Kalau yang halal sudah jelas, maka jangan cari yang remang-remang. Ya, faman ittaqa syubhat faqad istabra'a min dinihi wa irdihi. Orang yang menghindari perkara yang remang-remang, yang subhat-subhat, dia membebaskan dirinya, kehormatannya, dan menjaga agamanya. Kadang ada orang sekarang iseng-iseng, remang-remang, ini halal atau tidak? Coba-coba parek, ternyata haram. Gitu. Ya, mendingan kita cari yang halal-halal. Maka kalau pertanyaannya hikmah diharamkannya adalah karena Allah menguji kita. Contoh, Allah menjadikan ibadahnya orang Yahudi kapan? Hari Sabtu. Umat Islam hari Jumat. Orang Nasrani hari Ahad. Ini kalau pakai logika apa? Kenapa tidak kita pindah saja hari Senin? Betul tidak? Kenapa tidak pindah saja sholat yang paling banyak rakaatnya itu sholat subuh? Bangun tidur masih fit, masih segar, gitu ya. Sholatnya 4 rakaat. Sholat duhur mungkin aktivitas kita kerjanya banyak, sibuk, 2 rakaat saja. Kan kalau pakai logika begitu, ya betul tidak? Betul, ya. Maka kita katakan sholat subuh 4 rakaat, 2 rakaat, sholat duhur 4 rakaat itu ujian. Itu ujian. Sholat Jumat, hari raya yang bentuknya pekanan untuk kita adalah hari Jumat. Orang Nasrani hari Ahad, orang Yahudi hari Sabtu, ujian. Ya, ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwan, adapun hikmah di sini, adapun begini. Adapun kalau kita dapatkan para sahabat di zaman dulu, walaupun kita tahu di zaman sahabat ada dokter-dokter, mereka tidak meneliti cacingnya di babi. Tapi, ya, kalau kita dapatkan di zaman kita saat ini dengan teknologi yang sedemikian hebatnya ini bisa mengungkap hikmah pelajaran, ada bahayanya di situ dan seterusnya, itu hanya pembantu saja untuk menambah kekuatan iman kita, mengimani firman Allah dan hadis Rasulullah SAW. Membantu saja. Artinya tatkala kita tidak tahu itu menjadikan kita tidak yakin untuk mengamalkan hal tersebut. Begitu, ya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kemudian selanjutnya kriteria belalang haram. Belalang haram yang tadi disebutkan di buku ini adalah kalau mengandung racun. Mesti saya tambahkan apa? Belalang haram adalah belalang hasil curian yang mungkin tidak dicantumkan di sini. Iya, bisa jadi ikhwan. Saya dapatkan di Bandung belalang itu jadi manisan. Ada yang manis, ada yang pedas. Mungkin antum ambil di warung orang, nah itu haram. Ya, betul tidak? Karena barang hasil curian. Kita katakan asalnya halal menjadi haram. Itu. Maka saya katakan Rasulullah tidak merinci. Al-jarad, ya, alif lam di situ wallahu ta'ala alam bisa jadi menjadi alif lam lil jins, seluruh bentuk belalang, ya, dengan berbagai bentuknya. Mau belalang apakah wallahu ta'ala alam. Nah, ini spesies lalat tadi 87.000 katanya. Kalau spesies belalang saya tidak tahu berapa puluh ribu. Yang jelas
Rasulullah tidak pernah mengkhususkan belalang tertentu, maka hukumnya apa, Iwan? Hadisnya ambil kepada bentuk umumnya sampai nanti ada dalil khusus. Begitu cara melaksanakan dalil. Ketika belalangnya diumumkan oleh Rasulullah bahwasanya bentuk belalang seluruhnya halal, bangkainya, maka apa? Tidak ada belalang yang diharamkan. Ya, kecuali tadi yang disebutkan oleh para ulama seperti itu. Karena ada racunnya, artinya karena ada sebab zat yang baru. Karena hasil curiannya, atau karena apa? Wallahu ta'ala alam. Itu yang Anda bisa jawab ya. Jadi kembali kepada umum. Lafadznya umum, maka kita ambil bentuk umumnya sampai ada dalil yang mengatakan dia haram, dan Anda belum pernah mendapatkan dalilnya. Wallahu ta'ala alam. Masih ada atau cukupkan? Mau pakai mic? Ya, bismillah. Apa namanya, larva dari kupu-kupu. Larva dari kupu-kupu yang belum menjadi kupu-kupu, karena kebiasaan di kampung saya di Jawa itu mereka memakan kayak sejenis kepompong yang belum jadi dari pohon jati, dan mereka bilang kalau misalnya yang tidak jijik maka boleh, kalau yang jijik maka haram. Bagaimanakah penjelasannya? Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala ma ba'd. Ada yang sudah makan gorengan kepompong? Anda pernah dapatkan di Jatibarang, Indramayu itu ya, dibuat ini Pak, kerupuk. Jadi satu wajan begitu. Ya, kalau sudah suka ya begitu. Rumusnya adalah Syekh Shalih Fauzan dalam kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi dalam bab Al-Mat'umat, makanan-makanan, wal masyrubat dan minuman-minuman. Rumusnya adalah ikhwan, seluruh binatang yang dia hidup dari benda-benda yang tidak najis maka halal. Begitu. Contoh apa? Belatung. Siapa yang suka makan belatung? Tidak, Ji. Ini fikih. Artinya mau suka mau tidak, ilmunya mesti kita paham. Syekh Shalih Fauzan berkatakan, kalau belatung tersebut munculnya dari binatang babi, tidak, maka itu haram. Tapi kalau belatung tersebut munculnya dari binatang yang dihalalkan, maka belatung tersebut halal untuk antum makan. Begitu rumus. Nah, sudah selesai jawabannya. Artinya nggak perlu kita jawab panjang, kalau pendek perlunya. Artinya yang antum minta itu halalnya memang sebegitu. Artinya yang penting antum ingatnya apa? Kaidah para ulamanya dalam menetapkan. Dan kayu jati najis tidak? Anak tidak pernah mendapatkan pohon gorkon, pohon Yahudi itu najis tidaknya. Artinya itu pohon. Tapi itu pohon Yahudi. Tapi untuk dikatakan najis saya tidak pernah mendapatkan dalil. Apalagi pohon kayu jati. Kalau betul pohon kayu jati najis, Iwan, antum itu kursinya najis itu. Bisa dipahami antum duduk, oh ini pohon jati, terus najis. Nah, sudah ya. Artinya kalau suci ya. Nah, ayo. Allah Ta'ala alam. Mungkin saya cukupkan kajian kita pada satu kali lagi. Makanan yang beraroma tidak sedap, misalnya jengkol gitu, pete, ya. Bagaimana kira-kira yang seperti itu, Ustaz? Lebih utama kita hindari atau bagaimana? Karena itu bisa menghalangi kita untuk beribadah. Dan bagaimana kalau misalnya dihidangkan dan berakibat mubazir kalau kita tidak memakannya begitu. Sementara kita juga ingin sekali ke masjid. Ya. Ya, saya kira demikian, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Hal ini, jengkol ini makanan Madinah atau makanan Madinah Kendari? Jengkol pete ini tidak ada di zaman Rasulullah SAW. Ya, maka para ulama melihat jengkol ini kepada dikiaskan. Dan kita tahu kemarin, tolong diingat Ikhwan, Syekh Utsaimin berpesan kepada kita
dalam kitab Al-Usul min Ilmil Usul, ilmu usul fikih, beliau katakan praktek kias itu sangat sulit. Jadi kalau umat Islam sekarang baru belajar 1 tahun 2 tahun langsung praktek kias, ini dianalogikan dengan ini dan seterusnya gampang, itu berarti orangnya berani-beranian dalam perkara yang berbahaya. Syekh Utsaimin beliau katakan mengkiaskan sesuatu sangat berat. Baik, sekarang berkaitan dengan ini jengkol dan pete, kita ingat kalau ingin mengkiaskan dengan perkara yang terjadi di zaman Rasul, ya, jengkol dan pete itu hukum asalnya apa? Mubah, ya, bukan sunnah, bukan wajib untuk dimakan, mubah, ya. Kenapa mubah? Allah katakan wakulu washrabu wala tusrifu, makan minumlah dan jangan berlebihan. Berarti apa? Ada perintah setelah larangan itu apa? Mubah. Baik, kaidahnya makan minum ini hukum asalnya bukan wajib, bukan sunnah. Tetapi kalau kita tidak makan dan minum kemudian ibadah itu tidak bisa terlaksanakan, maka hukumnya baru naik derajat menjadi wajib. Hukum asalnya mubah. Sekarang jengkol dan pete tidak ada dari Al-Quran dan hadis tentang pengharamannya. Baik, maka kembali kepada hukum asalnya, itu mubah. Kemudian kalau kita kiaskan dengan al-basal, sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim, apa itu? Bawang, ya. Para malaikat itu terganggu dengan apa yang terganggu orang kalangan Bani Adam dalam sholat. Yaitu apa? Berkaitan dengan makan bawang yang bawangnya tersebut, kata para ulama apa? Bawang yang mentah dimakan. Ini yang dirojikan oleh para ulama. Artinya kalau bawang goreng, kalaupun itu mengganggu, maka pun mengganggu. Tapi kalau bawang gorengnya tidak mengganggu, maka tidak mengganggu. Tetapi yang disepakati oleh para ulama, bawang itu adalah bawang yang mentah. Yang berbeda pendapat adalah bawang goreng. Tetapi kalau menghindari, jelas lebih selamat. Artinya, hindari bawang goreng mendekati mendekati ibadah sholat. Ya, karena apa? Pengharaman makan bawang itu tidak mutlak. Jadi pahami, Pak? Buktinya antum pasti makan Coto Makassar itu ada bawangnya. Nah, jujur ya, kecuali sinonggi. Ada sinonggi, ada bawangnya. Allah Ta'ala alam. Saya belum pernah dapatkan. Ya. Tayyib. Jengkol, pete, ini tidak ada. Maka mesti dikiaskan. Ya. Dan kias ini adalah ada dalilnya. Dari hadis. Demikian juga dari Al-Quran. Apalagi perbuatan para sahabat. Yang mesti diingat dalam kias apa? Al-asal, al-fara, al-illah, dan al-hukum. Itu rumusnya. Dalam kias mesti ada asalnya, pokoknya, pokok kasus yang pernah terjadi di zaman Rasul ada tidak? Atau dalam Al-Quran hadis ada tidak? Contoh, jengkol dan pete itu kemungkinan dikiaskannya kepada apa? Bawang itu. Betul? Mengganggunya itu. Berarti asalnya ada. Cabangnya itu apa? Cabang itu adalah perkara-perkara yang belum pernah terjadi di zaman Rasulullah, kemudian ada. Maka dikiaskan kepada yang asal tadi. Itu maksudnya perkara itu. Paham? Nah ini. Maka tidak mungkin antum mengkiaskan cabang dengan cabang. Itu tidak boleh. Dalam ilmu usul fikih, antum mengkiaskan jengkol dengan pete. Bisa dipahami? Antum kiaskan jengkol itu dilarang dimakan ketika sebelum sholat karena dia mirip dengan pete. Ini tidak bisa. Kenapa? Karena pete itu bukan asal. Maka asal itu mesti apa? Yang tercantum dalam Al-Quran atau dalam hadis. Dan yang ada yang dalam Al-Quran hadis apa? Dalam hadis bawang. Kayak gitu. Jengkol dan pete kiaskan dengan itu. Kemudian ini ya, asal dengan cabang akan terjadi bisa dipraktekkan kalau hukumnya sama, mengganggu. Jadi pahami? Dan ini larangan atau pengharaman makan bawang ketika sholat itu apa? Atau akan sholat karena mengganggu malaikat dan mengganggu jamaah sholat. Baik. Dilarangnya karena ilahnya mengganggu. Maka intinya ikhwan, intinya kata para ulama seperti Syekh Utsaimin, intinya kias itu, intinya analogi itu dalam masalah apa? Kekuatan ilahnya, kekuatan alasannya. Kalau alasannya lebih dominan, maka itu kita ambil. Sekarang baru antum praktek.
jengkol dengan pete, ini antum wajah jengkol atau wajah pete? Saya pernah dapatkan guru saya, guru kaligrafi, katanya rumusnya gampang. Antum itu tangan jengkol atau tangan pete? Dilihat saja. Kalau jari jemarinya gemuk-gemuk, itu biasanya, ini bukan hadis, ini bukan Al-Quran, ya, bisa diterima bisa tidak. Kata guru saya, kalau tangannya seperti saya ini tangan pete. Jadi kalau antum ditawari pete pasti senang, ya, katanya. Tapi kalau tangannya itu gendut-gendut, itu kayak jengkol, bulat-bulat. Ya, ini bukan hadis, ini bukan ayat. Tetapi kita katakan tadi apa? Kalau ilahnya sama antara jengkol dengan bawang, mengganggu tidak kalau orang sholat tatkala waladhdallin, amin, kemudian baunya itu, ya. Demikian juga halnya dikiaskan dengan apa? Rokok. Rokok dikiaskan oleh para ulama, dan itu yang dirojikan saat ini. Rokok itu dikiaskan dengan bawang. Maka orang merokok tidak pantas mengikuti sholat berjamaah. Apabila keutamaan sholat berjamaah gugur, tidak mungkin diraih oleh orang yang rokok tatkala mendengar adzan. Artinya bukan kita katakan rokok itu halal, tidak. Tetapi orang tersebut terganggu meraih keutamaan yang sangat banyak gara-gara rokok. Bukan mengeluarkan dirinya dari keharaman rokok tersebut, tetapi keutamaannya terganggu. Ya, keutamanya terganggu, itu keutamaan sholat. Maka di sini, ikhwan, alasan mubadir itu bukan alasan kuat, ya, tetapi alasannya sebagaimana alasan bawang diharamkan untuk dikonsumsi tatkala dekat-dekat sholat adalah alasannya mengganggu para malaikat dan mengganggu para jamaah sholat. Kalau jengkol dan pete seperti itu adanya, maka baru antum praktekkan. Kalau tidak, maka tidak. Begitu terus. Karena ikhwan, saya dapat resep. Mungkin ada koki-koki kita di hadapan antum ini. Ada resep orang tua dulu, apa itu? Mau diberitahu atau tidak? Katanya dengan cara-cara tertentu pete dengan jengkol itu bisa tidak bau. Apa tidak? Kalau betul tidak bau, maka hukumnya sebagaimana hukum makanan yang lain. Begitu maksud saya. Ya, begitu maksud saya. Jadi kalau antum dapatkan resep tersebut, maka ya sah-sah saja antum makan. Gitu. Wallahu ta'ala alam bissawab. Tetapi hukum asalnya jengkol dengan pete adalah halal. Oke, wallahu ta'ala alam bissawab. Itu yang antum tanya tadi ya. Satu saja. Baik. Masalah pete dan jengkol ya. Ya. Sudah selesai. Kalau kalian ada, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.